Halo sahabat pejuang CPNS, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan di channel Fit Family. Kali ini kita akan melakukan simulasi untuk menjawab 30 soal SKB CPNS Tenaga Kesehatan. Kita masih dengan peraturan yang sama, yaitu menjawab soal dengan waktu 5 detik di luar pembacaan soal. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Orang yang mengalami demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan, batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan, batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Dari penjelasan di atas, orang tersebut masuk ke dalam status A. PDP, B. ODP, C. OTG, D. konfirmasi, atau E. suspek. Soal nomor 2. Dalam pelaksanaan promosi kesehatan dikenal adanya 3 jenis sasaran, yaitu 1. Sasaran primer, 2. Sasaran sekunder, dan 3. Sasaran tersier. Yang menjadi sasaran primer dalam upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah A. Pasien, individu sehat dan keluarga atau rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat, B. Individu, keluarga atau rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat dan pemuka informal atau pemuka adat, pemuka agama dan sebagainya. C. Pasien, individu dan pemuka informal atau pemuka adat, pemuka agama dan sebagainya. D. Para pembuat kebijakan dan pemuka informal atau pemuka adat, pemuka agama dan sebagainya. Atau E. Pasien, keluarga atau rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat dan pemuka formal atau petugas kesehatan, pejabat pemerintah dan sebagainya. Soal nomor 3. 3 nilai revolusi mental Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN adalah sebagai berikut. A. Bersahaja, gotong royong dan integritas. B. Gotong royong, sejahtera dan terbuka. C. Bersih, inovatif dan bersahaja. D. Integritas, etos kerja dan gotong royong. Atau E. Mandiri, berkeadilan dan gotong royong. Soal nomor 4. Menyadari rumitnya hakikat dari perilaku, maka perlu dilaksanakan strategi promosi kesehatan paripurna yang terdiri dari kecuali A. Pemberdayaan, B. Bina suasana, C. Integritas, D. Advokasi, atau E. Kemitraan. Soal nomor 5. Di bawah ini adalah jadwal screening atau pemeriksaan KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan rutin pada anak yang benar adalah pada umur dalam bulan A. 258, 11, 14, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. B. 3, 5, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. C. 3, 6, 8, 9, 12, 15, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. D. 3, 6, 9, 12, 15, 21, 22, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Atau E. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Soal nomor 6.
Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah pengertian dari A. Psikotropika, B. Zat adiktif, C. Narkotika, D. Morfin, atau E. Halusinogen. Soal nomor 7. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan pada pemeriksaan status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan atau BB per PB atau berat badan menurut tinggi badan atau BB per TB untuk anak umur 0 sampai 60 bulan. Hasil pengukuran Z-score min 2 SD sampai dengan 2 SD masuk ke dalam klasifikasi status gizi A. Gemuk, B. Normal, C. Kurus, D. Sangat kurus, atau E. Sangat gemuk. Soal nomor 8. Untuk penyimpanan vaksin di puskesmas, semua vaksin disimpan pada suhu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius pada vaksin refrigerator. Khusus petugas kesehatan desa, ada jenis vaksin yang dapat disimpan pada suhu ruang terhindar dari sinar matahari langsung, yaitu jenis vaksin A. Polio tetes, B. Polio suntik, C. BCG, D. Hepatitis B, atau E. campak. Soal nomor 9. Kewajiban rumah sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional. Program pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud antara lain A. Imunisasi dasar, KB, IMD, dan pemberian ASI eksklusif. B. Penyediaan ruang menyusui dan program penanggulangan penyakit antara lain TBC, HIV/AIDS, dan malaria. C. Pelayanan darah dan rujukan kasus gizi berat. D. Bukan salah satu di atas, atau E. Benar semua di atas. Soal nomor 10. Isi dari tujuan SDGs kedua ialah A. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. B. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. C. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. D. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, atau E. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Soal nomor 11. Dalam menerima pelayanan dari rumah sakit, pasien mempunyai kewajiban antara lain kecuali A. Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, B. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, C. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, D. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan, serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit, atau E. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. Nomor 12. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa terbanyak yang mengalami pemasungan, yaitu 90% responden. Hal ini disebabkan karena skizofrenia berisiko melakukan tindakan kekerasan akibat dari gejalanya. Namun demikian, skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling mudah dikenali, sehingga diharapkan dapat dilakukan tata laksana sedini mungkin untuk menghindari resiko tersebut.
Bentuk-bentuk gejala perilaku pada gangguan skizofrenia adalah sebagai berikut, kecuali A. Gaduh gelisah, B. Stupor, C. Katalepsi, D. Halusinasi, atau E. Negativisme. Nomor 13. Visi pemerintah tahun 2020-2024 pada Kabinet Indonesia Maju adalah A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, B. Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, C. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, D. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, atau E. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nomor 14. Sektor kesehatan dalam SDGs terdapat dalam tujuan A. 2, 3, 4, 5, dan 6, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 2, 3, 5, dan 6, D. 2, 3, 4, 5, dan 7, atau E. 2, 3, 4, dan 7. Nomor 15. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati pada tanggal setiap tahunnya. A. 12 November, B. 31 Mei, C. 25 Januari, D. 29 Mei, atau E. 24 Maret. Nomor 16. Dewan Jaminan Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 orang yang terdiri dari unsur di bawah ini kecuali A. Pemerintah, B. Tokoh dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, C. Organisasi pemberi kerja, D. Organisasi pekerja, atau E. Organisasi pemberi iuran. Nomor 17. Sumber vitamin B1 atau tiamin dapat diperoleh dari sumber di bawah ini kecuali A. Ikan tuna, B. Jamur, C. Hati sapi, D. Pisang, atau E. Kacang-kacangan. Nomor 18. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019, bentuk rumah sakit antara lain A. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, B. Rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, dan rumah sakit kelas C, C. Rumah sakit medik dan rumah sakit non-medik, D. Rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan, atau E. Rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, dan rumah sakit tipe C. Nomor 19. Jenis program jaminan sosial meliputi A. Jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan pensiun, D. Jaminan kematian, atau E. Semua benar. Nomor 20. Vitamin B3 atau niacin merupakan vitamin yang larut dalam air. Sumber niacin dapat diperoleh dari daging, terigu, jagung, telur, dan susu. Kekurangan niacin akan menyebabkan A. Rabun senja, B. Katarak, C. Dermatitis pada tangan, D. Beri-beri, atau E. Kekurangan energi. Nomor 21. Hari AIDS sedunia diperingati pada tanggal setiap tahunnya. A. 1 Desember, B. 3 Desember, C. 20 Desember, D. 14 November, atau E. 28 November. Nomor 22. BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah dilaksanakan setiap bulan Agustus dan November setiap tahunnya dengan sasaran siswa kelas 1, 2, dan 5. BIAS ini adalah pemberian imunisasi DT, TD, dan MR atau campak.
pemberian imunisasi DT diberikan pada siswa kelas A. Kelas 1, B. Kelas 2, C. Kelas 3, D. Kelas 4, atau E. Kelas 5. Nomor 23. Dosis penyuntikan imunisasi BCG yang benar adalah A. 0,1 ml, B. 0,01 ml, C. 0,2 ml, D. 0,5 ml, atau E. 0,05 ml. Nomor 24. Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang atau SDI-DTK balita 0-5 tahun dan anak prasekolah 5-6 tahun terdiri dari deteksi dini gangguan pertumbuhan, deteksi dini penyimpangan perkembangan anak, dan deteksi dini penyimpangan perilaku emosional. Adapun yang termasuk kegiatan deteksi dini penyimpangan perkembangan anak di bawah ini yang benar adalah A. Pengukuran berat badan, B. Pengukuran tinggi badan, C. Tes daya dengar, D. Pengukuran lingkar kepala, atau E. Deteksi dini autis pada anak. Nomor 25. Pada RPJMN 2020-2024 terhadap impact pembangunan kesehatan di mana target umur harapan hidup meningkat menjadi A. 70 tahun, B. 70,5 tahun, C. 71 tahun, D. 71,5 tahun, atau E. 72 tahun. Nomor 26. Ibu mengatakan pusing sejak 2 hari yang lalu, mual dan tidak selera makan, perut terasa penuh dan badan lemas. Ibu merasa berat badan turun karena hanya makan sedikit, langsung merasa mual. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan, tekanan darah 100/70, pernapasan 21 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, konjungtiva agak pucat, Hb 9,8 gram persen, dan perut kembung. Dari kasus di atas, petugas melakukan pencatatan dan pelaporan pada rekam medis klien. Yang menjadi data objektif pada kasus di atas ialah A. Mual, B. Pusing, C. Tidak selera makan, D. Hb 9 gram persen, atau E. Berat badan menurun. Nomor 27. Salah satu dari 5 strategi RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan pengendalian penyakit. Yang menjadi strategi implementasi peningkatan pengendalian penyakit yang benar adalah kecuali A. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan real-time surveillance dan pengendalian faktor. B. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. C. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. D. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan dasar, atau E. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Nomor 28. Penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi DPT HB/HIV ialah A. Gondok, B. Radang paru, C. Difteri, D. Tuberkulosis, atau E. Rubella. Nomor 29. Promosi kesehatan rumah sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit
untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Manajemen PKRS meliputi kecuali A. Pengkajian, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Pelaporan, atau E. Monitoring dan evaluasi. Soal nomor 30. Ada 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga atau PHBS rumah tangga. 10 indikator yang termasuk di bawah ini adalah kecuali A. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, B. Memberi bayi ASI eksklusif dan menimbang bayi balita di posyandu, C. Menggunakan air bersih dan mencuci tangan pakai air bersih dan sabun, D. Rajin mengunjungi fasilitas kesehatan dan melakukan refreshing keluarga, atau E. Makan buah dan sayur serta melakukan aktivitas fisik. Oke teman-teman, itu dia 30 simulasi menjawab soal SKB Tenaga Kesehatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman jangan lupa video pembahasannya dan kunci jawabannya ada di link deskripsi saya cantumkan di bawah video ini. Untuk teman-teman yang ingin mengoreksi atau meng-cross check jawaban teman-teman, silahkan tonton videonya di link deskripsi saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.